Assalamualaikum. Untuk mengawali pembelajaran kita pagi ini, mari kita awali berdoa bersama dan dipersilahkan ketua kelas untuk memandu berdoa. Silahkan. Untuk memulai kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terwujudnya insan berkualitas yang religius, salah satu kegiatan yang akan kita laksanakan di bulan Ramadan ini adalah bertadarus 10 menit setiap awal pembelajaran. Hari ini kita sampai di Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 190. Mari kita awali dengan membaca ta'awudz terlebih dahulu, kemudian kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Minta tolong salah satu ada yang bersedia untuk mengulang membaca Al-Quran yang sudah kita baca hari ini? Silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Terima kasih. Kebetulan sampai di ayat ke-183 surat Al-Baqarah, dan ini adalah ayat yang sangat familiar di telinga kita. Selama bulan Ramadan di masjid-masjid, dalam kultum-kultum kita dengar ayat ini sehingga saya yakin semuanya hafal. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau kita baca di tafsir Al-Wajiz, kita akan tahu bahwa ayat 183 ini, kewajiban berpuasa yang diperintahkan Allah kepada manusia ini, sebenarnya mengandung 3 hal pokok. Yang pertama, Allah sedang memberikan kesempatan kepada kita untuk mendidik jiwa. Senada dengan lagu Indonesia Raya yang selalu kita nyanyikan bersama, bangunlah jiwanya. Sekarang di bulan Ramadan, Allah juga kuatkan itu. Ayo kita mendidik jiwa kita masing-masing. Dengan berpuasa, kita ini akan mampu mengendalikan aktivitas kita lebih bagus, lebih produktif dibanding bulan-bulan sebelumnya. Kenapa? Karena kalau bulan-bulan sebelumnya kita tidak berpuasa, kita bisa dapat cukup asupan energi dari makanan dan minuman. Bebas, kapanpun, seberapa banyak kita bisa makan. Tetapi di bulan Ramadan, kita berpuasa sehingga tidak makan, tidak minum sejak terbit fajar, tapi produktivitas kita, aktivitas kita sehari-hari tetap berjalan. Kewajiban-kewajiban lain tetap berjalan, bahkan malah lebih semangat. Ini wujud cara kita mendidik jiwa di bulan Ramadan dengan puasa. Yang kedua, bahwa puasa ini kesempatan kita untuk mengendalikan nafsu. What is the meaning nafsu? Apa sih yang dimaksud dengan nafsu atau syahwat? Artinya sebenarnya hanya keinginan saja. Fitrah semua manusia punya keinginan. Tetapi keinginan ini kecenderungannya ke kanan maupun ke kiri. Bisa baik, bisa buruk. Nah, puasa ini kemudian membuat kita mengevaluasi diri. Keinginan yang baik yuk tingkatkan yuk. Contoh, semuanya sudah merencanakan sejak sebelum puasa untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya.
Hari ini hari ke-7. Siapa yang sudah sempat khatam 30 juz? Belum ada. Siapa yang sudah sampai di juz 7? Berapa orang yang sudah sampai di juz 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luar biasa. Tingkatkan. Ini mengendalikan nafsu tadi. Nafsu yang positif kita maksimalkan, nafsu yang negatif kita tekan serendah mungkin. Biar tidak ada hal-hal negatif yang terlaksana, karena kita ini menghargai Ramadan. Kita ini sedang berpuasa dan meningkatkan kualitas puasa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sudah berfirman dalam hadis qudsinya, as-saumuli, puasa itu untuk saya, rahasia Allah. Siapa yang suka ketika rahasianya dipegang hanya oleh Allah saja? Iya, kita bangga dengan kewajiban puasa karena hanya Allah yang akan tahu sejauh mana kualitas puasa kita, keikhlasan puasa kita. Ini tidak di-share kemana-mana, ini rahasia dipegang Allah. Maka orientasi puasa kita itu ya untuk mencari ridho Allah. Wa ana ajzi bihi, dan Allah lah nanti yang akan memberikan balasan, dan itu pas, kualitasnya tinggi, balasannya juga besar. Sedangkan makna puasa yang ketiga menurut Al-Wajiz tadi adalah menyadarkan kepada kita manusia bahwa manusia ini makhluk yang paling mulia. Kenapa? Kemuliaan manusia itu ditandai dengan banyaknya potensi yang dimiliki manusia, baik yang positif maupun negatif. Juga banyaknya tugas tanggung jawab yang diberikan Allah kepada manusia. Kita tahu kalau makhluk yang kekuatannya rendah, contoh cacing, dia tidak akan diberi kewajiban-kewajiban yang berat. Kenapa? Kemampuannya itu minim sekali. Sedangkan manusia diberi potensi yang sangat banyak dan kuat, diberi akal, diberi iman, bisa meningkatkan potensi berpikir dan keimanan kita, maka kita diberi tugas dan tanggung jawab yang lebih berat dibanding kepada makhluk lain. Jadi puasa ini jangan sampai membuat kita tertekan, justru sadar bahwa kita ini makhluk yang lebih dibanding makhluk lain. Tandanya diberi tanggung jawab yang banyak, yang besar, yang berat. Tapi insya Allah dengan semangat iman, semua tanggung jawab itu semoga kita bisa tunaikan dengan baik. Nah, kalau kita sudah tahu ini, sekarang tugas kita adalah tetap menjaga agar semangat puasa di bulan Ramadan itu tetap menjadi semangat kita di luar bulan-bulan Ramadan. Di mengendalikan nafsu, mendidik jiwa, menyadari bahwa kita ini makhluk yang paling sempurna di hadapan Allah, ini menjadi semangat yang tetap menggelora di hati kita meskipun nanti Ramadan sudah berakhir. Itu harapan ibu kepada semua anaknya, kepada semua generasinya, agar selama kehidupan kita ini selalu ada semangat-semangat yang baik yang membuat kita beruntung dan bahagia sejak dari dunia hingga akhirat. Demikian, saya rasa sudah cukup. Mari kita lanjutkan pembelajaran di jam pertama. Terima kasih, dan Al-Quran bisa ditutup kembali. Siapkan buku materi pelajaran jam pertama. Kalian duluan aja, aku nanti nyusul. Itu Pak Hari. Ayo kita sana yuk. Hei Fahri, kamu masih di sini? Katanya mau ke masjid. Oh iya. Kamu tadi malam habis begadang ya, Ri? Jadi gini Ri, ini kan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allah melipat gandakan pahala orang yang beribadah. Jadi kita harus memaksimalkan kesempatan ini.
Benar itu Ri, di bulan Ramadan ini kita harus mengupgrade iman dan amal untuk meningkatkan semangat ibadah di bulan-bulan selanjutnya. Terasa sayu di hatiku bila mengenangkan saat indah bersama. Cerita kisah tentang kita yang selalu bermain di dalam ingatanku. Panas terik matahari membakar semangat jiwa ini. Indahnya sinar rembulan menerangi kegelapan malam. Burung-burung pun berkicauan menceritakan kisah tentang kita karena cemburu akan indahnya kebersamaan kita. Bintang-bintang pun berkelipan memperhatikan langkah-langkah kita bersama menuju Mardotillah. Panas terik matahari membakar semangat jiwa ini.